Baik, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biofarmasetika dari sediaan kolon dan juga BBB atau blood-brain barrier. Di sini ada 60 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai biofarmasetika sediaan kolon, yang kedua ada penerbitan kolon, yang ketiga ada biofarmasetika dari BBB, dan juga untuk yang keempat ada BBB untuk mengenai struktur penghambatan dan juga strateginya. Yang kelima itu ada parameter bioavailabilitas, yang keenam itu ada strategi formulasi dan juga evaluasi. Yang pertama itu untuk biofarmasetika dari sediaan kolon, di mana lingkungan dari pH untuk sediaan kolon itu memiliki pH yang lebih tinggi dibandingkan pH lambung, di mana itu umumnya lebih dari 7, di mana lebih range-nya itu untuk segmen proksimal itu pH-nya 6,4 sampai 7, sedangkan untuk segmen distal itu pH-nya 7 sampai 7,5. Lalu adanya juga mikroflora di mana ini kaya akan bakteri anaerob yang akan menghasilkan enzim hidrolitik dan juga reduktif yang akan memecah ikatan kimia yang spesifik. Kemudian untuk waktu transitnya itu memiliki waktu transit yang cenderung lambat sehingga memungkinkan penyerapan obat itu dalam waktu yang lebih lama, itu 24 sampai 96 jam. Kemudian untuk penargetan kolon itu dibagi menjadi dua, untuk terapi lokal dan juga sistemik. Dimana untuk terapi lokal itu untuk mengobati penyakit seperti colitis ulceratif atau Crohn's disease, dimana ini mengobatinya secara langsung pada sumbernya, dimana obat itu akan langsung masuk ke site of action sehingga efek sistemiknya itu minimal. Untuk contoh obatnya itu ada mesalazin dan juga budesonide. Kemudian yang berikut itu untuk terapi sistemiknya, di mana terapi sistemik ini mungkin untuk obat yang tidak stabil di lambung atau usus halus seperti protein atau peptida, di mana pada terapi sistemik ini enzim proteolitik itu akan mendegradasinya sebelum obat itu diabsorpsi, di mana pada kolon itu akan adanya aktivitas proteolitik yang lebih rendah. Untuk contoh obatnya itu seperti insulin oral dan juga vaksin peptida. Kemudian untuk strategi penargetan kolon itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah pH dependennya, di mana digunakan polimer yang hanya larut saat mencapai pH kolon itu yang melebihi dari 7. Di mana ini contohnya ada Eudragit, L100, di mana larut pada pH yang lebih dari 6, di mana targetnya itu pada ileum. Jadi dia itu akan melindungi obat di lambung dan juga di usus halus. Kemudian yang berikutnya itu untuk time dependentnya, dia akan mengandalkan waktu transit usus halus yang konstan, di mana itu di 3 sampai 4 jam sebelum obat itu dilepaskan di kolon, di mana adanya sistem CTTS atau Crown Therapeutic Drug Delivery, sehingga contohnya itu ada digunakan ethyl cellulose coating untuk mengendalikan laju rilis. Kemudian untuk microbial dependent, di mana itu kan menggunakan ikatan kimia seperti ikatan azol yang hanya bisa dipecah oleh enzim bakteri pada kolon, di mana ini digunakan polimer berbasis pektin, guargam dan juga inulin, di mana contoh obatnya itu sulfasalazin atau produk dari azol. Kemudian untuk struktur dan fungsi untuk sediaan BBB atau blood-brain barrier, di mana yang pertama itu ada sel endotel dan juga tight junction-nya, di mana lapisan endotel itu merupakan kapar otak yang sangat rapat, sedangkan untuk tight junction-nya itu di mana dia itu akan mencegah paraseluler transfer atau transfer melalui jalur paraseluler, itu contohnya ada claudin, occludin dan juga ZPO1. Kemudian yang berikutnya ada sel astrosit dan juga perisit, di mana untuk astrosit itu dia untuk menginstruksikan endotel untuk membentuk tight junction, sedangkan untuk perisit itu dia akan meregulasi aliran darah pada otak. Kemudian berikutnya ada efflux P-glycoprotein atau PGP, di mana dia itu akan membawa obat lipofilik keluar dari sel endotel kembali ke darah, di mana hambatan pada PGP ini akan meningkatkan penetrasi obat ke otak. Kemudian ada strategi penembusan dari BBB sendiri, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk modifikasi dari lipofilisitasnya, di mana dia itu akan meningkatkan sifat larut lemak obat untuk mempermudah partisi itu melewati membran sel, sehingga pada modifikasi lipofilisitas ini, di mana targetnya itu log P-nya itu 1-3 untuk hasil yang lebih optimal. Kemudian ada transporter mediasi atau transfer mediasi, di mana itu akan memanfaatkan pembawa alami seperti glukosa atau asam amino untuk obat itu menumpang masuk dengan memanfaatkan protein pembawa endogen.
Kemudian yang kedua itu dengan media reseptor, di mana itu akan menggunakan ligand khusus seperti transferin pada permukaan nanopartikel untuk berikatan dengan reseptor di blood-brain barrier. Kemudian untuk parameter bioavailabilitas target, yang pertama itu untuk profil kadar di target site, di mana pada kolon itu konsentrasi di jaringan ini yang berkaitan tuh dengan konsentrasi di jaringan kolon, seperti biopsi dan juga adanya biopsi dan juga feses. Kemudian pada otak itu konsentrasi di CSF atau jaringan otak, di mana ini akan menggambarkan akumulasi lokal obat. Kemudian yang kedua itu rasio AUC target atau plasmanya, di mana rasio AUC otak dibandingkan plasma itu akan memberikan indeks penetrasi BBB, sedangkan rasio AUC di kolon dan juga plasma itu untuk selektivitas dari kolon, sedangkan rasio yang lebih dari 1 itu merupakan akumulasi di target, sedangkan yang lebih dari yang di bawah dari 1 itu menunjukkan distribusi yang terbatas. Kemudian untuk kadar sistemiknya itu kadar plasma dipantau untuk keamanan sistemik, di mana targetnya itu kadar lokal tinggi, sedangkan kadar sistemiknya itu minimal. Di mana ini akan menunjukkan jendela terapi yang lebih lebar dengan targeting. Kemudian untuk parameter farmakokinetiknya, Tmax target itu merupakan waktu puncak konsentrasi di target obat, di target organ, sedangkan Cmax-nya itu merupakan puncak konsentrasinya, di mana itu akan melihat MRT atau mean residence time-nya di set aksi. Kemudian untuk strategi formulasi untuk sediaan kolon itu dapat digunakan dengan penggunaan prodrug dan sistem polimer responsif terhadap pH atau enzim. Itu contohnya dengan penggunaan contohnya pada sulfasalin dengan adanya ikatan azo yang dipecah oleh azoreduktase. Kemudian untuk kandungan itu dapat digunakan eudragit E100 dengan pH yang lebih dari 7 dan juga eudragit E100 di mana pH-nya itu lebih dari 6. Kemudian untuk sediaan BBB-nya itu dapat dilakukan modifikasi permukaan partikel untuk mendekatkan target spesifik, di mana contohnya itu ada PG-lesion, di mana itu untuk sel nanopartikel untuk menghindari fagositosis. Kemudian ada peptida CPP atau cell penetrating peptide itu sebagai pembawa obat. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai biofarmaseutika sediaan kolon dan juga BBB. Sekian dan juga terima kasih.